Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau sudah ada ilmunya, arahkan kepada yang benar. Dan yang benar itu akan menguatkan syahadat. Maka turunlah kemudian firman Allah, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Ini ya. Jelas ya? Ini urutannya. Ini kalau kita sudah punya ilmu, syahadat kita kuat. Kita akan menyaksikan keesaan Allah, kebenaran Allah, apapun profesi kita. Passion Anda apapun, mau Anda misalnya wira swasta kah, di birokrasi kah, diplomasi kah, ilmuwan kah, begawan di bidang apakah, di ekonomi kah, macam-macam. Jadi semua yang Anda saksikan itu, semua akan dibimbing oleh cahaya iman untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang eksplorasi minyak ke laut, begitu melihat ikan banyak, ada yang diving macam-macam, Masya Allah. Ya, kalimat yang keluar itu pasti kalau ada cahaya iman akan dibimbing untuk merasakan bagaimana keagungan ciptaan Allah ini. Kok bisa semakin dalam menyelam, semakin dalam kok menemukan kehidupan lebih berwarna, lebih indah lagi. Itu baru di lautan tandanya. Yang ke antariksa bukan sekedar wisata, ya, menghadirkan fasilitas misalnya yang dibuat oleh Elon Musk sekarang misalnya, atau Jeff Bezos mau ikutan dan sebagainya, sampai bikin wisata ke bulan, ke antariksa. Itu kalau cuma kita cuma berjalan, cahaya imannya kosong, lemah, ya hanya menikmati begitu aja, mubazir, buang-buang harta dan sebagainya. Tapi kalau ada cahaya iman, itu baru naik aja ke atas, begitu lihat, Masya Allah, itu kan. Ya kita main-main ke tempat yang bisa melihat benda-benda langit saja, mau ke Bosca atau ke planetarium kan luar biasa gitu, apalagi langsung ke atasnya kan. Ya bagaimana merasakannya, itu cahaya iman akan membimbing kita untuk mengatakan subhanaka ma khalaqta hadza batila, la ilaha illallah, terus Masya Allah gitu kan. Dan sebagainya. Nanti kita akan masuk ke sisi itu, yaitu ulul ilmi qa'iman bil qist. Nanti turunannya ada ulil nuha, ulul albab dan sebagainya, ya. Baik. Nah, sekarang setelah kita mantap nih menuhankan Allah dengan semua dalil ini, terus kita bandingkan dengan yang lain, mengkomparasikan, itu nggak harus masuk kepada keyakinan lain, itu salah. Jadi kalau ada yang menyuruh Anda untuk keluar dari keyakinan Anda dulu, boleh-boleh aja kok untuk meneliti. Hati-hati, itu jebakan itu. Itu lebih daripada Batman. Batman aja menjebak nggak ke masalah akidah, gitu kan? Itu bahaya itu ya. Itu jebakan yang sangat serius. Itu ada di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204. Ya. Perhatikan baik-baik. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204. Di mushaf standar paling kiri, agak ke atas sedikit, ya. 203, 204. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Hati-hati ya. Dan Anda akan dapat di antara sekian manusia itu ada yang kalau bicara kata-katanya itu begitu menarik. Retorikanya cantik ya. Kalimat-kalimatnya itu logikanya seakan-akan benar gitu. Padahal epistemologi ilmunya itu lemah, rapuh sekali. Bahkan nggak ada sandaran. Kadang-kadang untuk menguatkan dia sertakan di situ nama Allah, ayat-ayat Allah, dipotong Quran seenaknya aja tuh, ya semau dirinya gitu. Ambil hadis-hadis, bahkan yang palsu pun diambil juga, yang bermasalah nggak dianggap hujah pun dibawa juga, gitu kan? Yang nggak ada sumbernya pun itu dibawa juga untuk menunjukkan seakan-akan ini kuat, ya. Dan bahayanya kekinian itu kemudian disokong dengan sokongan-sokongan gelar, walaupun gelar-gelar ini sebetulnya bukan gelar-gelar dari nilai-nilai keislaman. Ya, dari referensi-referensi ilmu Islam. Kok bisa gitu, sekolahnya di barat, sekolahnya macam-macam bukan jurusan keislaman, sekolahnya cuma filsafat, perbandingan ini, perbandingan itu, yang bahkan mohon maaf untuk mendalami Quran aja gitu kan, sangat terbatas kemampuannya, ya tidak paham ini dan itu bisa mengambil ayat-ayat tertentu karena ada gelarnya, apakah itu doktor kah, profesor kah, macam-macam kah, seakan-akan orang-orang awam itu melihat nih punya otoritas nih gitu kan. Padahal otoritasnya di bidang apa gitu, bukan di bidang yang dia bicarakan. Ya, jurusannya komunikasi, komentarnya ke syariat, komentarnya tentang ke fikih, kan nggak nyambung gitu ya. Nah, kalau mendalami ya mungkin saja, tapi kalau nggak ngerti, bagaimana bisa masuk ke dalamnya gitu kan. Jurusannya filsafat, masuk ke komentar fikih, komentar-komentar ke persoalan-persoalan terapan keislaman, nggak pernah belajar itu, jadi konslet jadi persoalan gitu kan. Ya orang-orang dulu sih belajar semua tuh. Ya, dari Qurannya, dari hadisnya, kemudian dia masuk ke astronomi kah, matematika kah, kedokteran kah. Itu pengarang kitab Bidayatul Mujtahid, komparasi fikih perbandingan, itu kan Ibnu Rusdi. Ibnu Rusdi itu kan ya bukan hanya dikenal sebagai ahli fikih ya, tapi juga dokter bedah, beliau juga pemikir gitu kan. Ya, ahli Quran, ahli hadis juga, itu luar biasa. Ya, nah itu turunan-turunannya teman-teman sekalian. Jadi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.